Saudara, di dalam Alkitab banyak diceritakan kisah-kisah hidup orang, dan mereka yang namanya tercatat di dalam Alkitab itu bukan orang sembarangan. Alkitab berkata memang Tuhan baik dan kasih-Nya itu tidak pernah pandang bulu. Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat, Dia juga menurunkan hujan bagi orang baik. Tuhan membuat matahari terbit bagi orang jahat, matahari juga terbit bagi orang baik. Tapi saya percaya kita tidak mau menjadi Kristen yang hanya mau menikmati matahari dan hujan saja seperti banyak orang lainnya, amin. Kita harus mengalami janji Tuhan. Kita harus mengalami berkat. Saudara, kita belajar dari orang-orang di dalam Alkitab yang namanya tercatat bagaimana mereka membuat sebuah terobosan di dalam iman. Alkitab berkata begini, saudara, sia-sialah usaha orang membangun sesuatu jika itu bukan karena Tuhan. Sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi dan duduk sampai larut malam. Ya. Dia bekerja untuk mendapatkan roti, makan roti yang didapatinya dengan susah payah. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan dia makan roti penderitaan. Saudara kerja keras bangun subuh silahkan, sampai jauh malam silahkan. Engkau makan roti, yes, bisa dapat uang, bisa dapat kekayaan. Tapi itu namanya roti penderitaan. Makanya Alkitab berkata itu diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya pada waktu dia tidur. Tapi bukan berarti saudara disuruh tidur terus. Namun orang benar tidur pun diberkati, apalagi kerja semakin orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, saya tidak mau makan roti penderitaan, saudara. Makanya ada orang konseling, Bu Debbie, saya ini nggak tahu kenapa, saya kerja Bu, malam jadi siang, siang jadi malam. Saya bilang, kamu tinggalnya salah benua. Kalau pagi jadi siang, siang jadi malam, ya tinggal di Amerika sekalian toh. Biar benar pertukaran waktunya kan 24 jam. Saya Bu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya bilang setengah mati loh, coba saudara jalan pakai kepala. Hanya untuk demi nafkah keluarga Bu. Saya banting tulang siang dan malam. Tulang dibanting-banting, saudara. Bayangkan loh, kita tulang aja ya ketutuk siti loh, sakit enggak? Apalagi kalau tulang di patah enggak? Begitulah gambaran orang yang bekerja banting tulang tanpa mengandalkan Tuhan. Kau dapat roti, dapat. Mungkin rotimu banyak kau dapat, tapi itu namanya roti penderitaan. Jadi rotinya banyak, keluarganya hancur, rumah tangganya ribut terus. Ada di sini yang tiap hari ribut terus? Jangan angkat tangan. Jangan. Nanti Pak Sem datangi saudara, dibawa di kolam baptisan, dicemplungi 20 menit ya Pak. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Toh? Saudara, tapi orang yang mengandalkan Tuhan disertai diberkati Tuhan. Salah satu kisah di dalam Alkitab yaitu seorang raja yang bernama Hizkia. Apa yang saudara tahu dari kisahnya Raja Hizkia? Angkat tangan. Yang tahu dapat sepeda di bawah. Siapa yang tahu Raja Hizkia itu? Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Yang enggak tahu perlu sekolah minggu lagi kayaknya ini Pak Gembala ya. Ayo, Raja Hizkia itu cerita yang sangat luar biasa loh. Apa Bu? Oh, diberi umur panjang, bonus umur 15 tahun. Waktu dia sakit dia berdoa, langsung saat itu dijawab Tuhan. Disembuhkan, diperpanjang umur. Kita sudah berdoa 10 tahun ini Ibu, saya berdoa 30 tahun Ibu, tidak dijawab-jawab. Hizkia berdoa saat itu dijawab. Amin. Saudara mau nggak berdoa saat ini dijawab?
diberi Tuhan kepada orang yang dikenannya. Loh, saya kadang belum berdoa loh, baru timbul di hati loh. Baru timbul di hati ini. Ya, saya kemarin tanggal 5 peresmian sekolah misi Alkitab saya di Bandungan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya tidak jalankan proposal, semua karena Tuhan. Ya, saudara, apa yang kami butuhkan? Saya belum ngomong, belum doa, belum. Baru ngomong suami saya, udah mau peresmian, ndak ada furniture loh di sekolah. Iya ya, ntar aja nanti kita carilah yang murah-murah aja. Langsung WA masuk, ting, shalom ibu, saya punya pabrik furniture, saya disuruh Tuhan hubungi ibu. Apa yang ibu butuhkan untuk sekolah misi ibu, semua akan saya penuhi. Wow enggak? Wow. Bukan wow lagi, wow. Saya khotbah yang ke-7 ini kok semakin semangat ya Bu? Kalau sampai jam 10 mau ya? Anda puas, saya lemes. Mau. Iya loh, orang dikenan Tuhan tuh enak saudara. Apa yang dia pengen Tuhan bilang loh. Ya, keinginan hatinya tuh dipenuhi Tuhan. Saya pernah diundang pelayanan saudara. Saya ini nggak pernah tentukan tiket pesawatnya apa, hotelnya apa, nggak pernah. Ibu mau naik pesawat apa? Batik aja yang murah. Ibu hotelnya apa? Yang penting hotelnya ya nyaman lah. Saya diundang ke Morowali, masuk hotel airnya coklat. Mau sikat gigi, buka wastafel, suami saya bilang, "Say, coklat loh airnya." Maklum, sumber airnya langsung dari sungai. Jadi kalau hujan jadi kopi susu itu air. Jadi sikat gigi pakai aqua saja, lah mandi keramas pakai itu yang coklat. Nggak apa-apa Tuhan kuduskan. Saya nggak pernah meminta hotel yang seperti apa. Tiba-tiba diundang ke satu pelayanan. Saya tanya sama suami, hotelnya apa ya? Hotel ini loh. Saya nggak pernah dengar nama hotel itu. Jadi saya bilang sama suami saya, mungkin karena hotel ini di atas bintang 5, berarti bintang 7. Puyeng dong ya. Itu kan obat sakit kepala toh. Tapi ya sudah enggak apa-apa. Lihat di Google. Oh bagus kata suami saya. Bagus hotelnya. Oh iya. Kami datang waktu masuk. Saya lihat kayaknya ini hotel tua. Begitu masuk buka pintu lobi. Baunya itu apek. Saudara tahu nggak bau apek? Orang Jawa bilang bau apa ya? Bau apek gitu, lembab, bau jamur, bau yang sudah lama begitu ya. Saya lihat sekeliling, saya bilang sama suami saya, nggak ada orang, cuma kita berdua. Bahkan room boy saya nggak lihat, resepsionisnya 1 orang. Ini hotel tua, saya nggak ada orang, kita toh, nggak apa-apa diam aja ya sudah kami bayar, kami datang di lobi gini-gini dibawa lah naik saudara. Sampai di atas buka kamar, karpetnya karpet jadul, semuanya tua. Terus waktu saya lihat bed covernya warnanya kuning. Bukan karena memang warna krem. Tapi putih yang sudah menuju ke kuning karena kelamaan. Bukan hanya itu spraynya sudah sobek-sobek. Bed covernya sudah sobek kayak dimakan rayap. Waktu buka bed covernya mau tidur, kutu busuk banyak. Saya bilang sama suami, aku ndak bisa tidur di hotel ini. Pertama, kayaknya seluruh hotel cuma kita tamunya. Kau lihat ke bawah itu kolam renang, ndak ada orang satupun. Suami saya bilang, oh ini ndak ada orang. Agak-agak singgup bagaimana itu hotel. Saya bilang yang kedua, kenapa saya ndak mau tidur sini? Banyak kutu busuk yang ada. Kita nggak jadi pelayanan, garuk-garuk semua ini, bentol-bentol digigit kutu busuk. Saya bersin-bersin itu bau karpet yang sudah apa. Saya bilang sama suami, kita pindah. Kita lihat waktu Hizkia membaca surat ancaman itu, layaknya seorang raja saudara, kalau dia dapat ancaman itu harusnya dia lakukan apa? Kumpulkan semua pasukan, panggil semua panglima perang. Kita dapat ancaman perang, segera latih semua pasukan, kita harus pasang kuda-kuda. Tapi Hizkia
seorang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan, setelah dia membaca surat itu, kata firman Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, lalu dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang hari ini bagimu merupakan tantangan terbesar? Jangan cari manusia. Mungkin hari ini engkau terima surat jatuh tempo atau surat lelang. Tidak usah kau foto itu lalu kau kirim ke Pak Samuel. Apalagi kau kirim ke saya. Ya, cari Tuhan. Loh benar saudara. Ya maaf loh, sekarang beli nggak ada yang utang saya, cash. Jadi saya nggak ada lagi hubungan dengan debt collector. Dia sanggup membalikkan keadaan semudah hanya membalik telapak tangan waktu kita taruh iman. Jangan cari penggadean, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal bikin yang member pasti tahu. Telat tak bayar, barangmu hilang. Saudara, Hizkia itu tahu, ya, dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Lalu kita lihat dia berdoa, dia bilang apa? Ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Dia membuat aib nama Tuhan. Dia pikir Tuhan itu mati. Ayat 17, ya Tuhan, Hizkia berdoa ini sambil menangis pasti karena dia ketakutan juga. Dia bilang, ya Tuhan, memang raja-raja Asyur itu telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka memang bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Ayat 19, Hizkia berkata, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya apa? Segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. 20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya, dia bilang, apa yang telah kau doakan kepadaku? Ya, dia bilang apa saudara? Aku telah mendengarnya, ya. Tuhan berkata, apa yang kau doakan, ya, mengenai Sanherib itu, Tuhan telah mendengarnya. Saudara, Hizkia berdoa didengar. Saya percaya kalau kita juga menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, kita berdoa didengar. Jangan tunggu 30 tahun, 50 tahun, kelamaan. Kenapa kita berdoa lama dijawab? Karena ada penghalang doa. Jadilah orang yang berkenan. Kita lihat jawaban doa 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Ya, kita baca bersama, ini jawaban Tuhan kepada Hizkia sebagai orang yang takut Tuhan. Baca 1, 2, 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka baca ini dengan suara keras, terjadi jawaban doa. 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saudara, saya mau tanya, bagi Raja Hizkia, dapatkah dia melakukan hal itu
membunuh tentara Asyur dalam waktu satu malam sejumlah 185.000 orang. Banyak gak itu? Banyak saudara. Banyak, sangat banyak. Mereka berkemah untuk mengepung Yehuda. Tuhan bilang mereka tidak akan masuk. Dan malaikat turun. Saudara percaya, ada pertolongan yang supranatural, ada mujizat yang supranatural yang bisa terjadi bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan tahun 2024 ini. Maka waktu kau doa, belum doa dijawab, belum doa dijawab. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Dan pada akhirnya saudara, dikatakan ayat yang ke-36. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Dia lihat semua pasukannya mati. Lalu tinggallah ia di Niniwe. 37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara lihat akhir hidupnya, dia menghina Allah Israel yang hidup. Dia dibunuh ketika lagi berdoa di depan Allah huruf kecil dewanya. Dan Tuhan perlihatkan bahwa sesungguhnya Allahmu yang tidak bisa bikin apa-apa terhadap kau. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Kita bangkit berdiri bersama. Saya minta tadi kunci lagu yang terakhir. Bangkit berdiri bersama. Tak pernah kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Mari terus berharap saudara. Katakan, yes, kami tahu Tuhan tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan di hidup kami. Engkau begitu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti kami berharap kepada Tuhan. Saudara, hati dan tanganmu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka.